Semangat pagi semua teman-teman. Rasanya udah ngebul banget ya hari ini dari pembicara-pembicara sebelumnya dan sebenarnya udah materinya udah sangat padat, dalam dan detail ya. Nah, aku sebenarnya hanya mau summary aja sedikit apa aja yang memang aku lakukan bersama jaringanku, komunitas bisnisku, merangkum dari apa yang udah dijelasin detail sama kakak-kakak sebelumnya ya. Jadi aku mau ngasih tahu apa aja sih yang aku lakukan untuk membuat orang mau membeli dan membuat orang mau bergabung sama bisnis kita ini. Oke, next slide Kak. Jadi pertama aku mau bahas gimana sih biar jualannya laku ya. Tadi sebenarnya udah dijelasin panjang lebar ya, tapi untuk mensummary lagi ya, jadi kalau aku biasanya yang pasti setiap bulan teman-teman harus udah mulai ngelis dari jauh-jauh hari, kalau bisa dari sebulan sebelum katalog itu berjalan ya kan kita udah bisa beli katalognya ya duluan, langsung siapin apa aja sih produk andalan atau hero produknya kita ya. Kenapa? Karena mungkin kita tidak bisa menguasai semua produk yang ada di katalog ya karena terlalu banyak gitu ya. Dan lagi kalau kita memang tidak terlalu sering menggunakannya, jadi kita mungkin nggak terlalu pede untuk sharing atau menceritakan keunggulan dari produk yang mau kita jual ya. Nah kalau aku misalnya salah satunya yang biasanya aku jadi andalan adalah Giordani CC Cream ya. Kenapa? Karena aku tuh termasuk orang yang jarang dandan gitu ya. Jadi kalau keluar tuh sebenarnya nggak terlalu seneng dandan yang gimana-gimana. Cuman kan sadar diri ya kalau nggak dandan tuh kayaknya buluk banget gitu kan. Nah ternyata kalau pakai CC Creamnya Giordani itu coveragenya tuh kece banget, walau cuma di tap-tap sedikit pakai spons gitu ya, itu udah langsung kayak muka tuh berubah langsung jadi kinclong gitu. Nah, karena aku saking seringnya pakai itu kan akhirnya jadi produk andalan aku dan senang banget cerita itu ke orang dan orang tuh akhirnya masa sih Kak bener lo coba deh. Ini kalau lagi nganterin anak sekolah aja pagi-pagi kalau nggak mandi pun nggak ketahuan loh gitu kan ya. Karena cuma bermodal pakai CC Cream, pasang alis, selesai gitu kan ya. Nah kayak gitu diceritakan teman-teman. Jadi punya produk andalan yang sehingga kalau kitanya udah ceritanya berbinar-binar semangat gitu, orang tuh langsung kayak ada daya tariknya gitu kan untuk membeli. Nah lanjut teman-teman juga harus pastikan bahwa nggak cuma teman-teman tapi downline-nya teman-teman tuh, karena kan kita nggak cuma memastikan bahwa kita bisa berjualan ya, teman-teman juga harus memastikan bahwa downline-downline teman-teman tuh juga berhasil jualannya ya. Pastiin kita juga punya katalog yang cukup, ajak downline punya katalog yang cukup ya. Dan karena kita sekarang juga mungkin tidak bisa keluar rumah terlalu sering, kalau kita mau berpromosi secara online, misalnya di sosial medianya di WhatsApp atau di Instagram atau di Facebook gitu, harus gunakan banner-banner yang menarik ya. Jadi harus siapin. Kadang kalau kita kan mungkin di komunitas udah disiapin ya banner-banner yang menarik ya. Kalau misalnya ternyata masih ada yang kurang atau pengen ditambahin testimoni atau gimana, bikin aja sendiri ya, nggak usah ragu-ragu gitu ya, sehingga teman-teman nyaman dengan banner yang mau teman-teman promosiin. Sehingga kalau teman-teman makin rajin, banyak yang diposting di sosial media teman-teman, aku percaya banget akan ada yang nyangkut gitu ya, seperti kalau teman-teman bisa lihat di slide aku ya, ini salah satu contoh ketika aku posting di status WhatsApp gitu ya, terus ada tuh yang nyaut gitu ya. Nah itu kan sebenarnya karena kita konsisten melakukannya ya. Jadi misalnya lagi posting aku minum Nutri-Shake gitu ya setiap subuh gitu ya, pada saat sahur gitu ya, karena emang ngerasain banget tuh manfaatnya waktu selama puasa ini lagi menyusui, butuh energi lebih gitu ya, tetap puasa, rajin tuh posting di WhatsApp gitu ya. Nah terus nanti ada tuh yang nyaut, emang apa sih kelebihannya, emang mengandung apa sih, emang ini berapa sih harganya gitu ya. Jadi langsung tuh nggak cuma sekedar jualan tapi kasih knowledge juga buat orang yang nanya gitu ya, kasih knowledge, kasih tahu manfaatnya. Misalnya kalau aku kebutuhannya mungkin karena aku masih menyusui jadi aku butuh energi yang lebih, tapi ada orang yang misalnya pengen diet gitu ya. Nah kita ceritain bahwa dengan Nutri-Shake bisa mensupport program dia untuk diet gitu ya. Terus misalnya kayak aku posting tentang
body lotion gitu ya, kasih produk knowledge-nya tentang perfume hand body lotion yang Oriflame punya, bedanya apa sih sama body lotion yang lainnya kayak gitu ya. Terus teman-teman jangan lupa untuk rajin-rajin menginfokan produk-produk diskon dan produk-produk terbaru ke pelanggan yang pernah beli gitu ya. Nih, jadi ada salah satu contoh nih kalau teman-teman bisa lihat di salah satu capture-an gitu ya. Dia dulu pernah beli tuh yang kemasan kecil gitu ya. Nah, ketika kita terima katalog lebih cepat gitu ya, kita lihat, oh, nih kayaknya dia pernah beli nih dulu kemasan kecilnya. Nah, bulan ini kemasan besarnya lagi diskon, tawarkan gitu ya, karena bisa jadi emang dia suka gitu ya, dulu mungkin ngerasanya aduh mahal gitu, ada diskon nih Mbak gitu ya, jadi bisa memperpanjang relationship kita dengan si pelanggan kita. Nah kalau misalnya memang dia udah rutin membeli, nah kayak tadi si kakak Cindy bilang ya, bisa kita closing gitu ya, diajak gabung, akhirnya bukan hanya jadi pelanggan tapi bisa jadi downline kita juga. Oke, next Kak. Nah, selain yang kita posting di online gitu ya, sebenarnya gimana sih biar kita bisa meng-closing lebih banyak jualan, meng-closing lebih banyak member, adalah sebenarnya ya lebih banyak event yang kita lakukan ya. Jadi emang kita nggak bisa hanya berpangku tangan aja ya, harus benar-benar nambah inisiatif lagi. Apa sih kita mau ngapain gitu ya. Karena semakin banyak activity yang kita buat, semakin banyak event yang kita buat, percayalah kita itu kayak kita menabur ya. Percayalah akan ada yang kita tuai di kemudian gitu ya. Jadi kayak Ena tadi bilang, mulai aja dulu gitu ya, nggak usah nunggu perfect, nggak usah nunggu kece gitu ya, dimulai aja dulu, karena pengalaman-pengalaman itu nanti yang akan bikin event-event kita berikutnya tambah sempurna ya. Nah misalnya ikut deh kegiatan-kegiatan yang mengundang massa banyak ya, bisa bazar, bisa car free day gitu ya. Teman-teman kalau misalnya belum punya make up yang cukup, parfum-parfum koleksi yang cukup, kan bisa minta bantuan sama upline-nya, SM-nya, gear-nya gitu ya. Ketika mau mau ngadain event gitu ya, mau pinjem aja dulu ya. Jadi kayak aku juga dolen-dolen tuh sering tuh pinjem, Mbak aku pinjem dong, aku mau bikin event di sini, aku mau bikin event di sini. Iya, dipinjemin aja di situ. Jadi teman-teman gak usah khawatir bahwa, duh kalau gue mau ikut bazar, gue mesti nampilin sampel apa ya gitu ya. Insya Allah teman-teman pasti akan disupport sama upline-nya. Nah, kenapa? Karena penting banget itu sampel-sampel itu untuk kita membuat orang makin yakin gitu ngebeli gitu ya. Misalnya kalau misalnya di katalog kan sebenarnya juga udah ada ya tester wangi-wanginya kan ya. Nah tapi kalau kita punya contoh botolnya, bentuknya cantik gitu kan ya, orang tuh bisa tertarik membeli itu sebenarnya kadang-kadang bukan hanya karena wanginya gitu ya. Bisa kadang ngeliat botolnya, ih lucu ya botolnya gitu kan. Karena banyak ya orang-orang yang mengkoleksi parfum gitu ya, bukan karena mengkoleksi wanginya tapi mengkoleksi botolnya gitu. Itu bisa banget ya. Jadi di event-event seperti itu teman-teman akan bisa meng-closing banyak penjualan ya. Lalu membuat event-event beauty class gitu ya. Nah kalau aku pernah jaringanku juga kita ngundang seorang MUA gitu ya. Nah di situ sebenarnya karena kita ngundang MUA yang cukup banyak followernya tuh di Instagram, jadi kita kan harus berbayar ya gitu. Nah enaknya kalau misalnya seperti itu bisa tuh kita berbayar, nanti sambil langsung kita bikin paket produk-produk untuk orang-orang yang mau ikut makeup class. Jadi kalau misalnya ikut makeup class nanti bayar sekian, bisa langsung dapat produknya sekian untuk bisa langsung dia praktekin gitu ya, dipraktekin. Makanya apalagi kalau misalnya kita bisa mengundang MUA yang memang dikenal di kotaknya teman-teman gitu ya, itu akan sebenarnya enak banget ya, follower mereka tuh kadang-kadang banyak fans garis keras gitu ya, pengen ikutan gitu ya, jadi cepet banget ramenya. Dan teman-teman, event-event gak cuma hanya sekedar makeup class kok teman-teman, atau sekedar bazar, tapi bisa juga bikin event misalnya di kampus atau di perusahaan gitu ya. Beberapa kali di jaringanku kita ngadain event di kampus gitu ya, bikin seminar bertema bisnis, atau misalnya bekerja sama dosen kewirausahaan gitu ya, bikin belajar tentang kewirausahaan. Nah terus kita datang
bercerita tentang bisnis online yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa gitu ya, atau bahkan pernah ada satu sesi khusus gitu ya, jaringanku bikin di Sumatera ya, memang khusus seminar untuk bisnis gitu ya, untuk mahasiswanya gitu. Itu bisa teman-teman. Jadi mungkin mulai mencari nih channel-channel, link-link yang teman-teman bisa hubungi, bisa kontak untuk mengadakan event. Perusahaan-perusahaan juga bisa, misalnya downline teman-teman ada yang kerja di perusahaan A gitu, mau ngadain make up class atau mau ngadain beauty demo atau misalnya mau cerita tentang skincare, itu kan bisa ya. Nah, misalnya suaminya si A gitu ya, bisa tuh misalnya dicoba dijajaki gitu ya untuk kita mengadakan event di perusahaannya gitu ya. Nah, sambil kita ngadain event itu gitu ya, nggak harus langsung closing gitu ya saat itu juga. Misalnya pengennya ngerekrut nih, pengennya nge-closingin member yang banyak nih, tapi jangan hanya terfokus di situ ya teman-teman. Aku selalu bilang bahwa ketika kita mengadakan event itu, kita sebenarnya lagi nabung bank nama, nabung kontak gitu ya. Jadi nggak usah merasa bahwa harus closing semuanya hari ini, enggak gitu ya, karena kita bisa memfollow up kontak nama mereka yang kita punya itu di kemudian hari ya. Dan jadi kayak berjualan pun seperti itu ya. Jadi ketika kita mengadakan event, pastiin katalognya cukup gitu ya, flyer-flyernya menarik ya. Nah, bank namanya kita punya gitu ya. Tidak mesti mereka berbelanja pada saat itu juga. Kita bisa mengkontaknya lagi beberapa hari kemudian ya, seperti itu. Nah, jangan lupa teman-teman, karena sekarang juga sosial media udah amat sangat up to date banget ya. Selain event, teman-teman harus mulai mengasah gitu ya, untuk teman-teman rajin posting gitu ya, bikin postingan-postingan yang menarik di sosial medianya ya, bikin review produk, bikin makeup tutorial atau apa gitu ya. Karena apa, nanti apa yang kita posting di situ itu bisa menjadi bahan untuk jualan lagi teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya udah bikin video yang bagus, habis itu teman-teman share, terus dilihat sama teman-temannya, komunitasnya, teman-teman sekolah, teman-teman kuliah gitu ya, terus dia lihat, iya ya bagus, produknya apa, yang kayak gimana. Nah, teman-teman bisa langsung jualan, iya produknya yang aku pakai ini aja, ini loh, bulan ini lagi diskon loh, yuk kita order gitu kan ya. Sebenarnya itu lebih enak ya teman-teman, karena mereka tuh ngelihat langsung gitu ya aplikasinya di wajah kita gitu kan ya. Apalagi kalau teman-teman rajin gitu ya, rajin bikin review gitu ya, kompilasi produk video-video yang teman-teman punya di sosial media itu akan jadi jadi album yang teman-teman bisa pakai seterusnya, itu jadi kayak investasi. Nah, emang nggak bisa langsung bikin jebret banyak gitu ya, nyicil aja gitu ya. Tapi teman-teman harus bikin target nih, yuk bulan ini gue mau bikin apa, bulan depan mau bikin apa, bulan berikutnya mau bikin apa, seperti itu ya. Nah, yang pasti di setiap event ya, kalau aku pasti juga teman-teman ya menyisipkan sharing bisnis ya. Jadi misalnya kita bikin makeup class gitu ya, tetap di akhir acara aku akan memberikan penjelasan tentang bisnisnya Oriflame ya, sehingga kita bisa ngundang peserta untuk menjadi brand partnernya kita ya. Nah, kalau aku biasanya pada saat mengajak orang bergabung ke bisnisnya, biasanya sama ya kayak tadi Mbak Dian cerita, pakai tekniknya warm tadi ya. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita langsung nanya kan orang suka nggak mau jawab ya. Kadang-kadang kita nggak terlalu kenal, misalnya gini, Mbak butuh bisnis tambahan nggak gitu kan? Orang tuh akan yang ya butuh sih gitu kan. Tapi kadang-kadang kan nggak langsung yang butuh nggak butuh gitu kan ya. Nah, kalau aku biasanya aku senang bercerita dulu, bercerita secara cerita-cerita personal aku ya, kenapa aku join di sini gitu ya. Misalnya dulu aku tuh join Oriflame karena butuh duit, karena pengen bayar hutang gitu misalnya. Nah, itu aku cerita gitu ya. Mungkin hal tersebut agak personal gitu ya. Tapi menurut aku cerita yang seperti itu kadang-kadang bikin orang jadi
alarmnya nyala gitu. Yang tadinya ngerasa nggak butuh, tiba-tiba mikir gini, iya ya sama ya, kayaknya aku juga punya utang yang sama nih kayak si Mbak itu, pengen deh punya penghasilan tambahan gitu ya. Jadi dia mulai jadi berpikir, yang tadinya mungkin dia pikir nggak butuh bisnis, karena dengar cerita kita, dia ingat ternyata punya masalah yang sama kita, akhirnya dia mau untuk join sama kita ya. Jadi biasanya aku akan cerita dulu impian aku waktu pertama kali join kenapa, lalu abis itu bertanya balik ke dia, kalau lo tuh kenapa gitu, butuh uangnya kenapa gitu kan. Jadi dari hasil cerita aku, misalnya aku cerita pengen ngumrohin orang tua atau misalnya pengen renovasi rumah orang tua gitu kan, diceritakan ternyata dia punya impian yang sama untuk bahagian orang tuanya misalnya seperti itu. Nah baru habis itu kita jelasin, kalau dia udah cerita balik ke kita tentang apa impiannya, kita ceritain bahwa di Oriflame ada jenjang karirnya yang bisa bantuin dia untuk mewujudin impiannya. Dan untuk membuat dia lebih yakin, kita tunjukin nih apa aja pencapaian-pencapaian yang udah pernah kita dapatkan. Kalau misalnya teman-teman merasa, aduh Mbak Ika mah enak, udah ada yang ditunjukin, udah punya bukti gitu misalnya. Jangan khawatir ya teman-teman, teman-teman masih bisa menggunakan ceritanya upline kalian ya untuk sebagai bukti ke prospeknya teman-teman. Karena aku selalu bilang gini, iya aku sekarang memang udah punya sesuatu untuk diceritakan, tapi jangan lupa bahwa dulu aku sebelum sampai hari ini juga sama kok kayak teman-teman, ngelewatin yang levelnya 0, ngelewatin levelnya 3, 6, 9 ya. Nah jadi ketika aku bisa sampai seperti hari ini, tapi aku sebenarnya juga dulu pernah berada di posisi teman-teman dan bisa ngelewatin level-level tersebut. Artinya teman-teman pun pasti bisa juga ngelewatin level-level yang sekarang teman-teman sedang berada di situ. Oke, rasanya sekian aja sharing dari aku. Terima kasih.